Percaya padamu, Yesus, kalau kita Yesus, Tuhan, kaulah pengharapanku. Kaulah pengharapan, percaya kepada Yesus, kaulah perlindungan. Yesus, kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji, mulutku penuh dengan pujian, mulutku dengan cinta kepadamu ya Yesus. Sepanjang hari hidup sepanjang hari mari kita memuji Tuhan, layak dipuji disembah. Layak dipuji disembah. Kau yang pertama, untuk segalanya selamanya. Namamu besar, Dia layak dipuji disembah. Kau yang bertahta duduk sekarang dan selamanya. Raja apa segalanya, namamu besar, termulia, namamu besar, termulia. Segala puji syukur kami naikkan hanya kepada Bapa,
Terima kasih untuk hari yang telah kami lalui dan hari baru yang akan kami lewati. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat kasih dan rahmat yang Kau berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Kami akan melaksanakan hari doa dan puasa dan nanti akan disambung dengan forum bangsa. Kiranya Tuhan senantiasa yang memberkati acara kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Rangkaian acara Tuhan senantiasa memberkati kami. Berkati kami sebagai ini ya Bapak. Dan kami mohon Tuhan senantiasa memberikan kelancaran dan kemudahan baik dalam jaringan maupun dalam segala hal. Semuanya kami pasrahkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih. Sekarang saya sapa kita semuanya. Shalom. Mari Bapak Ibu dan saudara, kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan bermazmur bagi Tuhan di dalam Mazmur pasal 148 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Sekali lagi Mazmur pasal 148 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Kalau sudah kita akan bacakan secara silih berganti. Bapak Ibu dan saudara akan bacakan ayatnya yang ke-6 dan saya akan bacakan ayatnya yang ganjil sampai di ayatnya yang ke-6. Di bawah satu judul perikop, langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Amin. Demikian jawab bacaan Mazmur Tuhan. Kita tetap dalam posisi berdiri. Kita akan bersama-sama sorak-sorak menaikkan lagu sukacita untuk Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Tuhan yang di atas langit bumi. Sujud di hadapannya, langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Lalu yang langit bumi. Hadapannya pujiku sembah, pujiku sembah, pujiku sembah. Yesus bersama Yesus, pujiku sembah, pujiku sembah. Yesus Tuhan dan Rajaku. Silakan duduk kembali. Pada saat ini kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mengangkat satu lagu pujian, sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku bawa hidupku. Ku terima aku yang pun dan bebaskanku yang hidupku yang
Langit terasa terang, suaraku mengerti beban, yang bagai Firman mari datanglah. Yesus aku pedulikan aku, datang yang diriku sekarang terlibatku sujud di atasnya sujud ku bawa ku terima anugerahnya yang yang bebaskanku yang terakhir yang aku berhati anugerah itu Bapa di surga, inilah kami datang dalam hadirat beri tilawat dan firman Tuhan Tuhan roh kuasa. Layakanlah hati kami, biarkan tidak bimbinglah Roh Kudus, agar kami semakin tertanam di dalam Tuhan Yesus. Amin. Ya, mari kita buka Al-Quran yang terambil dari Yohanes 14 dan 15. Nanti baca. Yohanes yang ke-14 ayat 16, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan mengikuti segala perintahku. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Persekutuan yang dikasihi Tuhan. Sering kita berpikir keliru ketika kita berbicara tentang ketaatan. Ya. Tidak jarang orang berpikir ketaatan kita lakukan karena kita ingin meraih sesuatu, kita ingin peroleh sesuatu. Padahal sesungguhnya ketaatan itu lebih kepada kesediaan kita untuk menyatukan diri dengan Tuhan Yesus, ya. Jadi tujuan tertinggi ketaatan adalah penyatuan hidup kita dengan hidup Kristus, ya. Bukan soal bagaimana saya peroleh prestasi, bagaimana saya peroleh prestise, bagaimana saya peroleh berkat, dan lain sebagainya. Hal-hal itu akan mengikuti, ya, bukan yang harus dikejar. Yang harus kita kejar adalah
kerinduan kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus ya. Dan untuk itu tidak ada jalan lain selain kita taat berlandaskan kasih kepada Tuhan yang berdasarkan kasih Allah di dalam Kristus yang terlebih dahulu kita terima ya. Itulah titik awal yang menjadi prasyarat agar kita dapat menyatu dan bertumbuh di dalam Kristus ya. Jadi dasarnya adalah kasih, bukan karena kita melakukannya dengan ketat dan disiplin tertentu, tetapi kita lakukan karena kita mengasihi Kristus ya. Jadi alasannya adalah kasih ya, bukan karena kita ingin meraih sesuatu atau peroleh suatu tingkat kehidupan yang mungkin kita pikirkan sebagai sesuatu yang ideal. Ya. Karena itu, jika kita ingin semakin hari semakin mengkonfigurasikan Kristus lewat dan melalui hidup kita, maka penyatuan dengan Kristus itu adalah syaratnya. Nah, dikaitkan dengan nilai satu providensia. Kenapa kita harus mengasihi Yesus dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatan kita? Karena kita ada oleh Kristus. Sehingga hidup kita adalah untuk melayani Yesus lewat apa? Menampakkan Yesus lewat hidup kita sehari-hari. Dalam hidup pelayanan kita, dalam hidup pribadi kita ya. Bukan supaya nampak buat orang kudus ya. Bukan supaya nampak prestis dan lain sebagainya. Nah, karena itu ketika kita mencoba mentaati Kristus dengan landasan kasih, maka ketaatan itu bukan sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang sulit, bukan merupakan beban, tetapi sesuatu yang memang harus kita jalani agar memperoleh kepenuhan Kristus. Amin. Agar kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, sehingga ketaatan menjadi sesuatu kebutuhan yang bukan lagi keharusan. Dan Yesus tidak pernah bermaksud mengharuskan saudara dan saya mentaati dalam imperatif yang seperti itu ya, tetapi pertama-tama sesuatu yang sungguh-sungguh lahir dari hati kita yang terdalam untuk melayani Tuhan. Maka kita mau mentaatinya lewat apa? Pikiran kita, lewat apa? Perasaan kita dan kehendak kita, sehingga segala sesuatu sungguh-sungguh kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan Yesus ya. Demikian saya kira kesaksian Kristus tentang hidup Kristen ya. Hidup Kristen itu bukan berlomba-lomba nampak kudus ya. Hidup Kristen itu bukan berlomba-lomba nampak menjadi rohani seperti orang Farisi, ahli Taurat yang mengedepankan tampilan tampilan jasmani berkaitan dengan kerohanian ya. Sehingga kalau saya ingat-ingat dulu saya warga DPP, kalau orang sudah berdiri di mimbar, walaupun di mimbar kecil sebagai majelis, suaranya ikut berubah ya. Saudara, demikian warna jemaat langsung berubah ya, karena asumsi yang keliru kan, bahwa dia lebih rohani dari jemaatnya. Terus kacamatanya
Yesus berkata, nah ketika pendeta di mimbar buat suara begitu, kacamatanya lupa, dia terpaksa bilang, beta lupa kacamata. Wah ini kan cilaka ya. Jadi tampilan apa itu luar kita tidak menggambarkan siapa kita sesungguhnya, tetapi apa yang keluar dari hati kita yang terdalam itulah yang akan nampak dan memberi pengaruh di dalam hidup dan pelayanan saudara dan saya ya. Itulah yang akan menjadi berkat bagi orang lainnya, bukan kosmetiknya. Kosmetiknya boleh bagus, tetapi kata Tuhan Yesus sesungguhnya di dalamnya apa? Tulang berulang ya, bagai kubur yang dilabur putih ya, tampilnya rohani, dalamnya rohani. Karena tidak ada perubahan hidup yang dikerjakan oleh Yesus yang ada di dalam kita. Kita tidak mau membiarkan Yesus yang ada di dalam kita semakin nampak, semakin bertumbuh, dan itu menjadi kesaksian tentang Yesus lewat diri saudara dan saya ya. Jadi ketaatan ya itu tujuan utamanya. Kesatuan kita dengan Kristus sehingga hidup kita sungguh-sungguh mengalami Yesus yang hidup itu dan meresponi setiap dorongan Roh Kudus untuk mewujudkan hidup yang menyaksikan Kristus ya. Karena itu Paulus katakan Tuhanlah yang mengerjakan baik kemauan maupun pekerjaan dalam diri setiap kita yang percaya. Itulah kasih karunia. Itulah yang harus kita beri ruang dan tempat di dalam hidup kita, sehingga kemauan yang keluar itu kemauan yang kudus. Kemauan yang keluar itu adalah kemauan yang didorong oleh Roh Kudus. Kemauan yang keluar adalah kemauan yang suci untuk memuliakan Tuhan Yesus ya, bukan kemauan yang menurut kita terbaik ya, menurut kita yang paling hebat, bukan, tetapi bagaimana kemauan kita diinspirasi oleh Roh Kudus agar kita membiarkan dan membuka diri kita semakin mengalami kehadiran Yesus yang ada dalam diri kita. Itu tujuan utama ya dari ketaatan. Bukan saya taat agar supaya memperoleh ini, bukan saya taat agar supaya memperoleh itu dan lain sebagainya. Karena itu seorang yang percaya Kristus yang sejati itu nampak dalam semangatnya melayani ya, yang konstan, yang tidak pernah berkurang ya, dan tidak pernah padam semangat ya. Bahkan ketika menghadapi, bahkan mengalami hal-hal yang sukar sekalipun, kita tetap memiliki kemauan dan semangat yang optimal. Karena apa? Kristus yang hadir di dalam hidup kita itu membawa kuasa kemenangan, yang membawa kita ke dalam jalan kemenangan ya. Sehingga kata Martin Luther, burung-burung boleh berterbangan di atas kepala saya, tapi satu hal yang tidak boleh, burung itu menghingga, bertelur, apalagi menetas di kepala saya ya. Itulah wujud dari keyakinan iman oleh karena penyatuan diri dengan Yesus, sehingga menghadapi realita, menghadapi dunia ini tidak ada sedikit pun kita menjadi gentar ya. Oleh karena itu sebagai tokoh reformasi,
Martin Luther berani mengatakan apa yang seharusnya walaupun konsekuensinya dia mengalami tentu apa pengejarannya, bahkan oleh gereja Katolik dianggap sebagai penyesat. Padahal maksud daripada Martin Luther itu jauh dari melawan gereja ya, jauh dari dia. Lalu ada orang salah mengartikan Protestan karena Luther itu memprotes, maka pengikutnya disebut Protestan. Ya salah ya. Protestan itu berasal dari kata protosere, apa artinya? Membawa kesaksian ya. Kalau kita menunggu mengasihi Yesus, kita akan membawa kesaksiannya. Hidup kita akan menjadi sesuatu ya. Providensia kecil tapi berdampak. Amin. Visinya itu sebenarnya luar biasa ya. Nilai-nilai yang coba kita jabarkan yang harusnya membentuk budaya kita sebagai persekutuan di dalam berperilaku, di dalam bekerja dan lain sebagainya. Ini harusnya menjadi budaya kita ya. Sehingga dengan kesatuan budaya itu tercipta persekutuan yang harmonis ya. Tercipta persekutuan yang saling komplementari, di mana setiap kita nilai 6 mendedikasikan setiap karunia secara optimal ya, secara maksimal dan bertanggung jawab dengan prinsip saling melengkapi. Kenapa? Karena tidak satu orang pun Kristen yang diciptakan sebagai Superman memiliki semua karunia. Maka dibutuhkan apa? Kerendahan hati ya, untuk saling melengkapi. Nah, kalau kita tidak taat, kita berputar-putar pada diri kita sendiri ya. Kita tidak memberikannya seutuhnya bagi Kristus. Dan dedikasi pelayanan itu melahirkan komitmen pelayanan, mengutamakan komitmen institusi di atas komitmen pribadi dengan tidak mengorbankan kepentingan institusi. Jadi kita ada di sini untuk saling melengkapi, bukan berjalan sendiri-sendiri dengan tujuan sendiri. Sendiri itu namanya buka warung di dalam providensia ya. Tidak boleh ya. Kita harus menyatukan pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita sebagai orang-orang yang dipersekutukan, dipersatukan dalam visi providensia ya. Yang lalu saya sampaikan, jika tidak ada visi, lihatlah rakyat ya. Jika kita tidak satu di dalam visi, kita akan jalan sendirian. Dan itu yang menjadi persoalan providensia dari waktu ke waktu. Ketika orang berpikir tanpa menyatukan pikirannya di dalam koridor dan konteks visi misi ya. Kalau kita sungguh mengasihi Yesus dan meyakini tempat kita itu di sini, maka tidak ada jalan lain. Mari menyatukan pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita ya, dan merespon kasih karunia Allah yang mengerjakan di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaannya. Kalau kita sungguh-sungguh menyatu dengan Yesus, maka bekerja itu pasti akan maksimal. Bekerja itu pasti akan optimal. Kenapa? Tujuan kita sama-sama adalah untuk melayani Kristus ya. Itu nilai 1 jelas sekali ya. Kita ada untuk melayani Kristus ya. Jadi kenapa kita melayani di providensia? Tidak lain tidak bukan karena kita mengasihi
Yesus ya. Nilai ini sebenarnya terinspirasi dari pernyataan Siti Star. Jikalau Allah rela mengorbankan anaknya, mencurahkan darahnya di bukit Kalvari, maka apakah yang dapat aku lakukan ya? Maka lahirlah lembaga misi dunia, World Evangelical Council ya, dari pertanyaan dan kerinduan seorang Siti Star mempersembahkan hidup dan dirinya ya. Jadi ini harusnya seperti itu. Dan ketaatan itu menuntut sebuah sikap radikal. Walaupun Yesus tidak pernah memaksa kita untuk taat, tetapi dia menyatakan dengan jelas apa yang harus kita lakukan, walaupun dia tidak pernah memaksa kita untuk melakukannya. Sehingga kita harus menantinya dari kesatuan roh genapnya. Oleh karena itu, di mana saja Tuhan berbicara tentang pemuridan, ya, dia selalu mengawali jika, ya, yang artinya kamu tidak perlu melakukan ini kecuali jika kamu mau melakukannya, ya. Coba kita baca Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada orang banyak. 9:23, siapa yang dapat? Pak Nabi. Kita 23 Lukas. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan Yaitu harus mau menyangkal diri kita, mengutamakan apa yang merupakan kehendak Yesus yang ada di dalam kita, dan Roh Kudus ingin menerjemahkan hidupnya itu dalam hidup kita. Jadi untuk menjadi murid Kristus, maka tidak ada jalan lain, kita harus menyerahkan hak diri kita, hak atas diri kita kepada Tuhan. Nah, di sini Yesus tidak sedang berbicara tentang kedudukan kekal kita kelak di surga. Ya, salah satu orang menjalani ketaatan agar surga, ya, bukannya. Surga itu sudah kepastian. Barang siapa percaya pasti selamat, terus dikejar-kejar lagi karena harganya lunas. Amin. Sudah selesai. Tidak perlu saudara tambahkan dengan kekudusannya, dengan kekuatannya. Melainkan ini berbicara tentang nilai keberadaan kita baginya, nilai eksistensi kita bagi Tuhan di sini dan sekarang di dunia ini, ketika saudara dan saya dipanggil melayani, ya, ketaatan itu di situ posisinya. Sehingga lewat hidup kita bisa mengkonfigurasikan, memamerkan Kristus lewat hidup sehari-hari, dan itulah yang akan menjadi berkat bagi orang lainnya. Bukan karena saudara pakai stola, pakai boot, ya kan? Ya, maka gereja-gereja baru itu kan tidak pusing dengan stola, ya Pak Wakari, ya. Bagi mereka bukan itu. Yang penting apa? Totalitas pelayanannya. Karena itulah maka Yesus berbicara sangat keras di dalam Lukas 14:26. Bagus. Coba. yang 26 berkata, jikalau seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan,
bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya, jika kami bisa ditampilkan. Jikalau seseorang datang kepada dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, artinya lebih mengutamakan yang disebut di sini, maka dia tidaklah layak. Saudara melayani di sini untuk Yesus, bukan karena kekhawatiran tentang istri dan anak kita ya. Maka serahkan semua kepada Tuhan. Urusan Tuhan akan mencukupi ya. Kesaksian saya dan Norma baru-baru rindu menghadiri pernikahan ponakan saya karena ayahnya itu waktu kuliah satu rumah dengan saya di rumah kakek kami. Jadi sangat dekat ya, bahkan dia jadi dengan istrinya yang pertama itu ya karena dia ada sesuatu dia kawin lagi ya, tetapi ya dia punya pelan sendiri kan. Saya rindu mau hadir. Tadinya berpikir tak mungkin sebab sudah tanggal berapa itu normal 29 ya kami sarapan, adik saya telepon dari Amerika. Dia bertanya, siapa yang mewakili keluarga kita dalam pernikahan anak dari Max Monto ya, salah satu pendukung Providensia ya, khususnya kalau mission trip ya. Lalu saya bilang ya, kalau saya ini lagi cash flow lagi tidak baik. Lalu dia bilang, oh sudah, berangkat aja, nanti saya belikan tiket, saya belikan ke hotel ya. Singkat cerita, dia belikan hotel, dia belikan, bukan belikan hotel, ya kamar ke hotel dan tiket. Dan kami berangkat dan kehadiran kami di sana ternyata juga sangat menjadi berkat ya, karena keluarga besar itu melibatkan 3 paling raya, keluarga Wage, keluarga Ranti, dan keluarga Duning Dewas ya. Semua komunitas keluarga saya ini bertemu dengan saya sangat senang ya, bayangkan sampai naik salaman mau berfoto dengan pengantin. Ada yang keluarga Ranti sudah duluan, saya masih di bawah dari atas. Ricky masih kenal saya. Waduh. Saya kaget juga kan. Masih dong. Siapa? Irman. Lalu naik saya berfoto ya keluarga Ranti karena dari opa saya di Wage itu ada keluarga Ranti di situ ya. Naik lagi keluarga Wage, naik lagi keluarga Rumung Kewas ya. Jadi ketika saya selesai, saya turun. Teman saya ini, saudara saya, teman saya juga ingin berfoto hanya dengan Wage karena ibu dia Wage, kakak dari ibu saya. Jadi istilah orang Manado, Wage Sanatoto ya Pak dia. Sanatoto itu apa Pak Jepri? Wage yang satu toto, artinya keturunan langsung ya. Saya dipanggil, saya dibawa lagi foto-foto. Pak Riki, panggil. Sampai sekretaris Pak Max itu ambil saya, karena saya tidak bincang-bincang ya, dituntun naik di atas panggung, foto lagi ya. Jadi saya lihat saudara saya itu sangat senang ya. Karena bagi dia luar biasa, datang dari jauh dan dia memang sangat harapkan dalam undangannya, apalagi istrinya itu ibu dari pengantin, sangat senang sekali dan dia Norma dan saya, dan itu suatu yang luar biasa. Jadi kita jadi berkat tidak hanya ketika khotbah, tapi ketika hadir orang menginginkan kehadiran kita, ingin bercakap-cakap dan ingin berfoto, itu suatu kasih karunia ya. Sehingga saya terus terang merasa wah,
ternyata walaupun saya pincang-pincang, kehadiran saya masih berarti. Nah itulah sebabnya saya tidak pernah mengeluh dalam hidup saya. Walaupun saya sakit, mana pernah saudara dengar saya mengeluh? Ada di dalam doa begini, pernah tak saya permintaan korban? Tolong, saya ini masih ingin melayani Tuhan, tapi kok diberi sakit? Tak pernah saya mempertanyakan itu ya. Bagi saya, setiap perkara yang saya alami itu sesuatu kasih karunia. Malah Ibu Norma bilang, syukur Pak Din tidak disapa lagi. Artinya tidak terlalu bebas. Kalau enggak kan dia lebih suka mengurus bisnis ke sana kemari ya. Jadi Ibu Norma malah bersyukur gitu ya. Saya bilang, wah, ini Budin senang ya saya jadi seperti orang yang sedang lumpuh ya. Tapi maksudnya bukan begini. Maksudnya akhirnya saya mau tidak mau punya waktu yang cukup banyak dengan Ibu Norma ya. Dan di dalam keadaan yang seperti itu saya melihat betapa Ibu Norma itu kasih dan perhatiannya luar biasa ya. Di pesta itu Ibu Norma kan pakai high heels ya, sepatu hak tinggi. Tapi ketika dia harus ambil makanan dan apa, dia buka sepatu tingginya, dia pakai itu sendal. Dengan PD-nya dia bolak-balik ke sana kemari pakai sendal ya. Itulah Ibu Norma yang tidak pernah tidak pede ya. Walaupun pakai sendal dengan pakaian formal, dia tidak pusingnya. Yang penting dia ambil makanan untuk saya ya. Maka saya dapat makanan kambing guling dan bihun. Karena yang lain saya tidak suka ya. Nah begitu. Itu aja. Dan suatu perkara yang menurut saya anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena ketika kami di hotel, Ibu Norma coba WA, dia tanya, kenapa Maci? Lalu Ibu Norma telepon, kamu datang di hotel, kita makan malam, ya kan? Akhirnya dia datang ya, dan terjadi persetujuan ya, pas dia punya happy wedding anniversary, belum lama, ya kan? 22 Oktober lalu, sehingga malam itu kita rayakannya. Jadi kita rayakan sambil Ibu Norma makan salmon steak. Saya dapat sop buntut karena saya pilih itu ya. Setelah itu minum wine, wah luar biasa. Tapi yang utama bisa bersekutu kembali dengan anak kami Kak. Karena lalu dia memutuskan, karena kami kan harus pulang hari Minggu subuh. Jam 6, bayangkan, berarti harus pulang jam 4, pesta jam berapa Ibu Norma? Kita pulang pesta sudah setengah 12 ya di hotel. Sehingga berpikir, wah ini bisa nggak bangun ya. Karena berganti jadwal, dia undurkan ke hari Senin karena dia masih ingin bersama dengan maminya dan papinya ya. Lalu di Magar 2, papi dia senang nih. Padahal saya sih sama, karena mau menerima dua-duanya saya sayang. Cuma kesan istri saya dan Rima selalu saya lebih mengasihi karena ya padahal sama ya. Rima juga saya kasihi ya sama dengan kakak ya. Karena anak-anak itu kan masing-masing punya keunikan. Nah itulah hidup yang kita serahkan kepada Tuhan. Kita yakin di dalam penyatuan dengan Tuhan. Tuhan akan berkarya melakukan sesuatu yang terbaik ya. Tadinya saya pikir wah anak saya ini ada gap antara baby boomers dan milenial. Padahal miskomunikasi. Nah disitulah pentingnya berkomunikasi. Dia lalu mengungkapkan, kenapa saya marah sama Papa? Karena Papa tidak bertanya langsung ke saya waktu pergi bulan apa itu belum. Waktu kita ke Jakarta sebelumnya ya. Kalau kita, oh ya waktu adik
kami yang dari Amerika datangnya bersekutu. Kenapa Papa suruh tante ini, tante Cilo ya, menanyakan, kok katanya kalian tidak mau jemput papanya? Nah, ketika saya coba kamu yang ngomong di kiri telah terjadi di tendernya. Adik saya yang Cilo berpikir generasi baby boomers bahwa namanya anak, ya toh harus taat ya. Tidak mau jemput itu suatu yang pertanyaan luar biasa. Padahal dia sudah jelaskan. Saat itu kalau saya tinggal awalnya kan di Tangerang, maka tidak mungkin diantar jemput sebab dari tempat dia ke Tangerang butuh 2 jam. Sedang dia kantornya ketat kan. Jadi komitmen dia terhadap pekerjaannya. Akhirnya saya bisa mengerti. Saya bilang, oh, kalau gitu Papa yang minta maaf ya. Nah, kita kadang-kadang Bapak kan harus minta maaf kan. Awalnya saya sulit, tapi Bu Norma bilang sudah, kan kita harus mengalah ya. Kayaknya saya merendahkan nanti kita. Tadi saya kalau gitu Papa yang minta maaf ya. Selesai persoalan besoknya pagi-pagi dia mau menunjukkan perhatiannya. Wah, kami dijemput dengan Alphard. Ada saya kasih masuk di story ya, kalian sekali lihat story. My Alphard 2025 bentuk rasanya seperti Tuan dan Nyonya ya. Jadi pergi makan siang. Jadi dari hotel dia tunggu kami di satu hotel, di satu restoran di Jakarta Pusat, dipesankan Alphard ya. Pulang ke hotel pesan Alphard. Pagi-pagi mau ke bandara, dia pesan Alphard lagi buat rasanya luar biasa ya. Itulah Tuhan. Kalau kita utamakan maka yang lain-lain urusan Tuhan ya. Saya teringat percakapan dengan Pak Adrian dengan Pak siapa? Berapa waktu lalu? Pak siapa itu Pak? Pak Dar ya. Pak Kadar Manusia. Pak Adrian bersaksi bagaimana sikap iman dia ketika seorang hamba Tuhan yang sebenarnya hamba Tuhan makmur ya, ingin cari dana di Malang. Lah Pak Adrian itu mempersembahkan berkat yang seharusnya untuk Pak Adrian ya diberikan kepada pelayan hamba Tuhan ini. Dan anaknya mengatakan, loh Bapak ini kok bodoh banget gitu ya. Karena jumlahnya tidak sedikit ya Pak Adrian ya. Bahkan emasnya Ibu Endang disuruh buka, diberikan dalam persembahan. Dan lalu hamba Tuhan itu pulang dengan sukacita ya. Dan diberkati ya. Nah itulah hidup orang percaya. Jangan khawatir dengan hal-hal yang sifatnya materi ya. Dulu Pak Jeffrey pertama berjumpa di rumah, saya ke Providensia bukan untuk mencari uang, itu ya Pak Jeffrey ya. Tapi saya yakin di sini saya bisa melayani. Itu loh komitmen ya. Komitmen kita mengikut Tuhan. Jangan lari ke diri sendiri. Bahkan dengan keras ya. Jikalau ada hal-hal yang lebih utama yang menghalangi engkau melayani secara optimal, maka engkau tidaklah kata firman Tuhannya. Kadang-kadang kita kan alasan istri saya, anak saya, ya toh, dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari, kita tidak mengutamakan Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan bagi kita pada hari doa puasa ini, karena saya juga diingatkan punya janji ya, maka saya akan meninggalkan persekutuan karena sudah ada janjian yang tertunda yang harusnya sejak kemarin. Doakan ya pertemuan saya supaya
berbuah berkat, akhir tahun kita bisa menikmati berkat Tuhan yang nyata, ya. Tuhan Yesus memberkati. Siapa? Ya, Pak Edi. Jam 10 kan? Ya, bagaimana? Bagaimana? Oh, Mas Ali nonton. Ya, saya dijemput di rumahnya. Saya dijemput di rumah ya, Pak Edi. Firman Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Tuhan Yesus memberkati. Oh, iya. Jadi kita akan masuk dalam sharing firman Tuhan pada Oke, saat hari ini. saya tunggu ya. Dan dalam kesempatan ini saya akan bagi dalam 2 kelompok saja. Kelompok yang pertama yang diketuai oleh Bapak Adrian dengan anggota Ibu Norma, Saudari Santi, Pak Damai, dan Pak Fidel. Kemudian kelompok yang kedua yang diketuai oleh Pak Jeffrey dengan anggota kelompok Ibu Enda, Pak Alex, Ibu Mei, dan Pak Agus dengan durasi waktu 25 menit untuk kelompok pertama di depan dan kelompok yang kedua pada tempatnya. Baik, mulai dari sekarang saya berikan waktu dan kesempatan. Terima kasih. Okay, come on. Sharing firman Tuhan hari ini. Satu siapa? Baik. Mungkin yang pertama Pak Jeffrey. Betul lah. Oke, Baik, Pak. Baik, puji nama Tuhan. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dari kelompok 1, yaitu berdasarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15, dapat kami simpulkan bahwa firman Tuhan berbicara tentang pentingnya ketaatan yang berdasarkan dengan kasih dalam firman Tuhan. Kemudian yang kedua, berbicara tentang mengasihi Tuhan tidak hanya dengan ucapan saja, tetapi juga harus terlihat dari tindakan nyata dalam melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi artinya bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita hanya tidak saja berbicara tentang ketaatan berdasarkan ucapan saja, tapi juga harus terlihat dari bukti tindakan nyata. Kemudian juga perintah Tuhan menyangkut dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita. Apakah kita taat setia melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan sesuai dengan talenta kita atau tidak, seperti itu. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka otomatis kita akan taat untuk melakukan perintah Tuhan, kita akan taat untuk melakukan tanggung jawab kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, maka juga kita tidak akan bisa taat untuk melakukan tanggung jawab kita, seperti itu. Kemudian sebagai manusia terkadang kita tidak akan pernah mampu untuk melakukan tanggung jawab itu secara 100%. Tetapi di sini kita diajarkan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai penolong kita dalam melakukan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Maka dapat kami simpulkan bahwa mengasihi Tuhan, maka kita akan bisa melakukan perintah Tuhan baik dalam segala tugas tanggung jawab kita, dalam setiap doa dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Yang tadi kita mengasihi Tuhan, tadi saya bilang melakukannya, tapi sebenarnya pasti semua orang bilang mengasihi Tuhan. Ada yang mau
mengatakan, oh saya tidak mengasihi Tuhan, ada. Nah, tidak. Tapi intinya memang kan di ketaatan dan ya. Jadi kalau Santi bilang kalau kita mengasihi Tuhan pasti kita lakukan. Ya, tapi sebenarnya justru kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, jangan coba-coba mengatakan kita mengasihi Tuhan. Kalau saya pakai bahasanya justru terbalik. Karena kalau bilang mengasihi Tuhan, pasti semua kita, nggak ada orang yang tidak mengasihi. Kalau bilang, oh saya nggak mengasihi Tuhan, Pak. Tapi justru itu akan dilihat dari hasil. Kita itu taat, ya, kita kerjakan apa yang Tuhan perintahkan atau tidak. Ya, nah dari situ nanti baru kita akan dilihat, oh berarti orang ini mengasihi. Ya, sampai gitu ya. Walaupun kadang sampai dalam tadi bisa saja di dalam proses, di dalam perjalanan hidup kita mengikut Tuhan pasti banyak apa tuh sampai persoalan, ya kan, sebagai hambatan, ya kan. Namun ya kita harus tetap melakukannya, harus tetap taat, ya. Maka kita akan dikatakan, ya, oh orang itu yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita sendiri yang bilang, oh saya mengasihi Tuhan, itu tanda tanya dulu, tunggu dulu, ya. Seperti orang yang kaya, pemuda yang kaya, ya. Kalau kita lihat contoh pemuda yang kaya itu kan dia bilang, Tuhan, semua saya sudah, ya, karena saya mengasihi. Dan Yesus bilang, oke. Kalau begitu sekarang jual semua harta. Ternyata dia orang kaya, ya, masih ada satu, semua dia sudah lakukan. Tapi Tuhan Yesus mau menguji. Oke, sekarang jual orang punya. Bagikan itu kepada orang miskin. Terus apa yang dia buat? Apa? Dia lakukan, langsung dia berpaling dia dengan sendiri. Jadi memang totalitas itu penting. Yang tadi Pak bilang, totalitas. Mengasihi Tuhan totalitas, nggak boleh pakai embel-embel. Ya. Tunggu dulu, saya mau kubur dulu orang apa? Orang tua saya, ayah saya, ya. Dan Tuhan Yesus sangat keras, ya. Kalau menegur keras, ya, di ayat berapa tadi? 24 kalau nggak salah. Jangan ngaku-ngaku mengasihi Tuhan, tapi ternyata kita tidak melakukan perintah. Ya, kan? Mari tentunya firman Tuhan sharing kita pada pagi hari ini pasti akan menguatkan kita, mengingatkan kita lagi bahwa harus total, ya, segala-galanya. Kan sebenarnya tadi mau uji, ya kan? Apakah benar kamu mengasihi aku? Begitu juga kan Petrus lah, ya, banyak contoh-contoh, ya, tentang apa tuh, tentang bagaimana apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak. Banyak sekali contoh yang bisa kita ambil dan itu kita bawa di dalam kehidupan kita, ya, bawa dalam kehidupan kita. Oke, kita sudah sampai di mana kitanya itu, ya toh, ketaatan kita kepada Tuhan sudah sampai di mana. Kalau belum, ya harus itu yang kurang, karena percuma, ya, percuma kita katakan kita mengasihi Tuhan tetapi tidak terlihat, ya kan, di dalam hasil dalam prakteknya. Begitu ya Santia. Itu aja. Terima kasih. Dari kesaksian kami akan menyampaikan satu pujian bagi kita semua, yaitu aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ada satu lagi yang saya tambah. Saya ingat padanya, ya, dengan ini, ya. Ada satu yang penting juga, ya, bahwa memang ya, pasti kita nggak akan mampu. Nggak ada satu pun yang bilang, oh saya bisa, saya kuat, saya hebat, ya. Tetapi tadi padanya saya ingat, mintalah pertolongan Roh Kudus, ya, Roh Kudus yang akan menolong kita, membimbing kita untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan perintah. Amin.
Kami akan sama-sama menyampaikan satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Engkau firman-Mu siang ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu yang Tuhan tujuan hidupku. Menyenangkan hatiku. Engkau firman-Mu siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau ya Tuhan tujuan hidupku. Terima kasih untuk kesaksian dari kelompok 1. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian dari kelompok 2. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu, sesuai dengan seri atau diskusi kalau kelompok kami kelompok 2 yang berkaitan tentang bagaimana di firman Tuhan berkata bahwa jikalau kamu mengasihi aku berarti menuruti, kamu sudah menuruti perintahku. Nah, jadi memang yang paling penting di sini untuk mengasihi Allah adalah seperti harus jujur, ya, itu yang paling penting karena kan kebanyakan kejujuran itu seringkali itu eh, bisa bisa menjadi juga istilahnya bisa menjadi satu halangan, ya, untuk kita tidak mengasihi Allah, ya. Jadi yang paling penting adalah kejujuran karena itu yang paling penting. Memang di firman Tuhan ini kita diajarkan memang jujur. Nah, kemudian perlu juga ketaatan. Nah, kemudian di dalam mengasihi Allah, ya, jelas bahwa yang paling pertama yang harus yang harus penting adalah menyangkal diri, ya. Nah, menyangkal diri ini adalah belum tentu ya kita ya bisa mencapai apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Makanya yang paling penting adalah menyangkal diri, karena itu yang istilahnya yang sebenarnya pertobatan sejati itu menimbulkan dari situ, menyangkal diri, harus memikul salib Kristus. Nah, kemudian ketaatan juga, ya, ketaatan juga bisa dihasilkan dari pertobatan sejati. Tanpa pertobatan sejati tidak ada ketaatan. Nah, kemudian mengasihi Tuhan itu juga, ya, kalau mengasihi itu berarti esensinya sama dengan ketaatan, dan mengasihi Tuhan itu esensinya sama dengan mengasihi Allah. Mungkin itu aja sih yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Jadikan aku ingat.
lagu pujian kami. Pakai musik aja. Ya, bentar ya. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Berikan aku ingin dalam kehidupan. Berikan segalanya, semua ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Berikan aku indah atau mulia, kamu di dalam hidupku, ajakku bermanja, ayat makan selera, padaku dalam kehidupan, memandang keindahanmu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, Allah Tuhan. Berikan aku cinta yang memandangmu, dia berikanlah diriku hanya untuk berharga, hanya kepadamu.
Bahagia segera padamu Tuhan. Dimanapun kita yang memandangmu, dia seturutnya yang di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, yang setia dan setia, dan setia, dan setia, Baik, kita akan masuk ke dalam setiap keperluan kita pada siang hari ini dalam ibadah doa dan puasa. Pertama-tama, mari kita berdoa untuk Dewan Pembina Yayasan Kristen Providensia, kita berdoa untuk GKP, untuk pembina, Pak Mari Kudus sebagai Ketua Pembina, memberikan hikmat, memberikan kesehatan, kekuatan dalam setiap keputusan dan strategis yang diambil dalam membina Yayasan Kristen Providensia. Kedua, kita berdoa secara bersama-sama Dewan Pengawas Bapak Suryo, kiranya Tuhan memperlengkapi beliau dengan kekejaman dan hati yang penuh integritas. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk pengurus yayasan, untuk Ketua Ibu Norma, Sekretaris Dr. Rima, dan Bendahara Omar Gunawan. Kita berdoa dalam setiap tugas tanggung jawab mereka, berdoa Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan hikmat, dan dalam setiap pekerjaan pelayanan yang ada di Yayasan Kristen Providensia, mereka boleh mengerjakan ini dengan sungguh-sungguh dan dengan takut akan Tuhan. Mari kita berdoa secara bersama-sama, bersuara untuk pokok doa Yayasan Kristen Providensia. Mari kita berdoa. Itu setia dewa, jadi dewa pembina, Bapak, terus dan kiranya juga Tuhan selalu memberkati dia juga kesehatan, maka juga jumpa keluarga Tuhan memberkati Tuhan Yesus Kristus supaya juga Tuhan terus mempersiapkan berkat-berkat Tuhan Yesus Kristus dalam setiap dan setiap pelayanannya di Providensia. Kami juga berdoa Tuhan Yesus Kristus juga Dewa Pengawas, Pak Suryo, kiranya Tuhan selalu memberkati beliau juga dengan Tuhan Yesus Kristus kesajanan, pengawasan dan hati dan penuh dengan integritas Tuhan Yesus. Kami doakan Tuhan supaya dengan Tuhan Yesus Kristus segala apapun kedepannya dan setiap rencana Tuhan Yesus Kristus juga Tuhan untuk setiap para pengawas pembina Providensia ini kiranya setiap berkah yang mereka dapat Tuhan Yesus bisa juga bisa alihkan mereka Tuhan untuk membantu
juga STT ini Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami juga berdoa Tuhan Yesus Kristus juga Tuhan untuk perkembangan setiap koperasi providensial. Kami berdoa Tuhan Yesus Kristus supaya juga berkat sejahtera itu juga Tuhan Yesus Kristus terus juga terus juga Tuhan menolong juga saat ini juga kami doakan untuk setiap yayasan Kristen Indonesia juga Tuhan terutama cabang Nia Selatan juga Tuhan Yesus Kristus yang kemarin juga sempat terjadi juga Tuhan Yesus Kristus sempat terjadi permasalahan Tuhan Yesus Kristus, tetapi Tuhan Yesus sehingga mereka masih bertahan Tuhan terus mempertahankan sekolah yang ada di cabangnya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan Yesus bagaimana rencana Tuhan supaya berjalan dengan proses yang juga Tuhan bisa menentukan juga Tuhan disukai. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan melanjutkan doa kita, berdoa untuk STT Providensia. Dan ada 6 doa untuk pokok doa yang pertama sampai yang ketiga nanti kita ibu dan teman-teman putri berdoa untuk nomor 4 sampai yang ke-6 untuk bapak dan teman-teman putra doakannya. Kita melihat nomor yang pertama akreditas dan reakreditas sekolah kita, baik itu institusi prodi S1 dan menunggu hasil prodi S2, kemudian untuk penerimaan mahasiswa baru pada semester atau tahun akademik ke depan 2026-2027, juga kemitraan dan relasi institusi. Kemudian untuk bapak dan teman-teman putra, kita berdoa untuk kerinduan kita memiliki kampus yang permanen. Kita berdoa juga untuk persiapan Natal di bulan Desember dan juga pemimpin STT Providensia, Pak Adrian selaku ketua. Kita berdoa Tuhan menolong, memberkati beliau dalam memimpin Sekolah Tinggi Teologi Providensia, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan dan iman. Dan juga kita berdoa untuk pengembalaannya dan juga keluarga kita doakan. Mari kita berdoa bersama-sama bersuara. Bapa kami di surga, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk institusi Sekolah Tinggi Teologi Providensia, khususnya akreditas juga Tuhan, supaya juga Tuhan Yesus kami memohon supaya setiap dukungan agar terus berjalan dengan proses yang baik Tuhan Yesus Kristus. Akan juga Tuhan kami berdoa supaya terus ada proses yang terus meningkat juga Tuhan Yesus Kristus, supaya terus institusi ini tetap ada sejahtera juga Tuhan Yesus Kristus. Bahkan juga kami berdoa supaya juga Tuhan setia apapun itu Tuhan Yesus Kristus yang berhubungan dengan juga akreditas Tuhan supaya bisa berjalan dengan lancar dan juga Tuhan Yesus Kristus memperoleh hasil yang baik Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan biarlah institusi ini memberikan yang terbaik sesuai juga Tuhan standar juga Tuhan yang di tempat, dan juga Tuhan Yesus terus kami doakan untuk menunggu hasil juga Tuhan Yesus Kristus khususnya asesmen lapangan Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap penerimaan mahasiswa baru tahun 2006 atau 2007 Tuhan 2016 dan 2017 Tuhan kami berdoa supaya terus juga Tuhan agar membuka juga Tuhan Yesus Kristus juga Tuhan setiap peluang bagi setiap anak-anak Tuhan yang terpanggil Tuhan Yesus Kristus juga Tuhan lewat nilai-nilai institusi ini Tuhan Yesus Kristus, supaya juga Tuhan mereka dipersiapkan untuk memuliakan Engkau Tuhan Yesus Kristus dan juga Tuhan Yesus Kristus dan segala sesuatu apapun itu Tuhan supaya bisa menyenangkan juga Tuhan dan melaksanakan setiap juga Tuhan pekerjaan. Amin. Sebelum kita melanjutkan doa kita pada siang hari ini, mari kita menyanyikan satu pujian. Aku percaya tiada yang seperti Engkau.
ada yang seperti engkau, begitu mengasihiku. Tuhan sanggup menjawab semua doa. Tiada yang seperti tiada yang seperti engkau, begitu mengasihi. Tuhan sanggup melakukan seluruh kehidupanku. Aku percaya aku aja waktu dan memberikanmu. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memberikanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberikanku. Baik, kita akan melanjutkan pokok doa kita. Kita berdoa untuk bidang satu. Bidang satu yang pertama, berdoa untuk perkuliahan D1 dan S2. Yang kita berdoa Tuhan memberikan kelancaran perkuliahan baik untuk S1 dan S2. Bahkan kita berdoa untuk mahasiswa yang ada di Nias Selatan, tolong kiranya memberikan kelancaran dalam mengikuti perkuliahan, jaringan atau media-media yang digunakan memberkati sehingga mereka boleh mengikuti perkuliahan dengan baik dan boleh menyelesaikannya pada waktunya. Kemudian berdoa, doakan untuk perkuliahan Selatan. Yang ketiga, berdoa untuk semua dosen yang mengajar. Doa supaya Tuhan memberikan kesehatan, hikmat, serta semangat dalam melayani dan mempersiapkan materi perkuliahan secara maksimal. Yang keempat, kita berdoa untuk pengembangan dan pengelolaan jurnal STT Providensia. Dan yang kelima, doa untuk Pak Jeffrey sebagai wakil satu, doa untuk tanggung jawab beliau sebagai wakil satu. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan perlindungan keluarga dan hikmat dalam setiap pelayanannya yang ada. Minta Pak Alex untuk mendoakan doa kepada. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami yang juga datang pada siang hari ini menaikkan syafaat kami. Kami mau berdoa untuk secara khusus untuk bidang akademis, di mana kami mau berdoa untuk proses daripada perkuliahan baik program S1 maupun program magister teologi atau S2. Kami mau berdoa kiranya seluruh proses belajar mengajar dalam semester ini boleh berjalan dengan baik karena Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Kami juga berdoa kiranya seluruh proses belajar mengajar ini boleh selesai tepat waktu dan memberikan dampak yang maksimal dalam pertumbuhan akademik maupun juga rohani para mahasiswa. Kita mendoakan Tuhan untuk perkuliahan jarak jauh yang ada di Nias Selatan. Kami berdoa jalan dalam kasih dan ketertiban, dan kami mendoakan para mahasiswa yang ada di Nias agar mereka juga terus mempersiapkan diri mereka dalam menjalani kehidupan
melalui proses pelatihan mengajar yang dilakukan oleh institusi potensial, dan kami berdoa juga di dalam kuliah mereka juga dipersiapkan secara mental untuk tetap setia mengikuti proses belajar mengajar yang berlaku dari Senin sampai Kamis. Lalu kami berdoa untuk para dosen yang mengajar yang untuk semester ini, baik program D1 maupun D2, dengan kembali juga selalu memberkati para dosen yang mengajar, berikan kesehatan, berikan hikmat di dalam persiapkan bahan-bahan materi yang dilakukan. Dan yang Tuhan memberikan juga semangat bagi para dosen untuk melayani dan juga untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga boleh tersampaikan maksimal. Kami berdoa untuk proses pengembangan dan pengumpulan jurnal yang ada di Institut Provinsial dan kami sarana publikasi yang kredibel bagi lembaga maupun beberapa universitas atau juga SPP provinsi. Kami berdoa dan berdoa Jeffrey sebagai peserta di dalam akademik. Kami berdoa dan mengingatkan Jeffrey dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil satu di dalam akademik. Kiranya Tuhan melimpahkan kesehatan selalu dan juga perlindungan baik bagi Pak Jeffrey maupun dan kiranya hikmat daripada Allah sendirilah yang juga senjatai dalam Pak Jeffrey mempersiapkan seluruh aspek perkuliahan maupun pelayanannya di satu di STP. Tuhan inilah doa kami akan di dalam akademis maupun juga makin satu di dalam akademis di STP Providensia dalam tangan hasil Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selanjutnya untuk Ibu Mei nanti berdoa kedua untuk administrasi STP Providensia supaya boleh berjalan dan lancar, untuk administrasi surat menyurat maupun pengelolaan keuangan agar semuanya dapat dikerjakan dengan tertib, dengan akurat dan berintegritas. Yang kedua, berdoa untuk sponsor dan donatur. Ketiga, biaya operasional setiap bulannya cukupkan untuk disediakan. Dan terus kita doakan juga untuk wakil dua Ibu Fani Organ Kriswardana. Berdoa untuk Tuhan berikan kesehatan, kekuatan dalam pelayanannya, berkati pada Ibu Mei Persebaya. Sekolah ini berkesian untuk pakai pula kami berdoa kasihan Tuhan untuk proses administrasi yang ada. Kami serahkan biarlah semua berjalan dengan cara Tuhan, baik dalam proses surat menyurat maupun dalam proses pengelolaan keuangan. Biarlah semuanya dikerjakan dengan baik, tertib, akurat, dan ini semua yang bermanfaat bagi kita saja pada institusi ini boleh semakin harum. Kami juga terus berdoa non-sponsor dan yang ada selama berjalan kasih ini bersyukur para sponsor yang ada, koordinator yang setia dalam bentuk pelayanan yang ada, dan juga Tuhan sendiri yang akan melimpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan mereka, di dalam pelayanan mereka, di dalam segala hal yang mereka kerjakan. Tuhan senantiasa memberkati dan Tuhan terus memelihara mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas doa yang rasional yang kami butuhkan setiap harinya sudah bukti kita diserahkan ke dalam langkah itu kami percaya kami Allah yang memprovide kami melayani dia segala kebutuhan kami sampai pada detik ini kami boleh melihat
yang mencukupkan segala kebutuhan untuk keperluan yang kami butuhkan di dalam menjalankan institusi ini. Oleh karena kami terus berdoa menyerahkan ke dalam kami kasih Bapa dan kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang pernah habisnya kami lihat berbuat Tuhan hari demi hari. Kami juga terus berdoa untuk Ibu Fani Syardana sebagai Wakil Ketua 2, kami serahkan terus ke dalam pengasihan hambamu dalam proses cutinya selama kurang lebih 3 bulan ini juga kami serahkan terus dalam kasih dan perlindungan yang daripada Tuhan boleh terus menyampaikan kami. Akan kami berdoa juga untuk anugerah Tuhan untuk budaya yang menghadirkan Tuhan terus yang memberkati dalam program yang ada. Kami juga keluarga Ibu kami dan kami berdoa biarlah Ibu kami boleh terus ada di dalam perlindungan Tuhan. Pas fokus yang baik luas dari seruan kami, permohonan kami percayakan bahwa Tuhan yang benar dan juga Tuhan yang akan menjawab setiap harapan kami tepat pada waktumu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Amin. Sebelum kita melanjutkan doa kita, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri dan menaikkan satu pujian Allah itu baik, sungguh baik bagi kasih setianya yang ada kasih dan saya kembali. Baik, selanjutnya kita akan masuk di dalam pokok doa kita dua ketiga. Mari kita berdoa untuk pembinaan mahasiswa. Kita berdoa, kita dukung dalam doa untuk proses pembinaan mahasiswa STT Providensia untuk boleh terus berjalan dengan baik, efektif, dan berdampak dalam pertumbuhan karakter dan rohani mereka. Kemudian berdoa untuk pelayanan bulanan di Krisik yang akan mulai pada bulan November ini. Kita berdoa untuk tim yang akan berangkat ke sana, menolong, memberkati, dan boleh pelayanan ini boleh berjalan dengan baik dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian pokok doa berikutnya pada unit dan doa misi, kita berdoa untuk boleh terlaksana dengan baik sebagai wadah untuk membina setiap mahasiswa semakin sungguh-sungguh dalam mempersiapkan diri dalam panggilan dalam pelayanan penginjilan. Yang keempat, rencana pelayanan mission trip ke Toraja. Kita doakan untuk dana yang dibutuhkan, jiwa-jiwa yang dilayani, bahkan tim yang akan berangkat ke sana, memberikan kesehatan, kemampuan, dan memberikan hikmat akan pelayanan mission trip tahun ini supaya boleh berjalan dengan baik. Kemudian terus kita dukung dalam doa untuk ibadah doa pagi, ya. Terus boleh berjalan dengan baik dan untuk mahasiswa dan seluruh staf boleh semangat dalam mengikutinya, berikan kesetiaan, jadi kekuatan rohani yang menopang seluruh aktivitas STT Providensia. Dan yang terakhir, poin yang keenam, berdoa untuk Ibu Mei sebagai wakil 3
doa untuk setiap tugas dan tanggung jawab sebagai wakil tiga, kain memberkati kesehatan dan juga memberkati keluarganya, pelayanannya, bahkan juga masa depannya diberkati oleh Tuhan. Untuk pokok doa pertama sampai yang ketiga, Saudara Santi mendoakan, dan untuk pokok doa 4 sampai yang ke-6 nanti saya yang akan mendoakannya. Pada Saudara Santi saya persilakan. Tuhan Yesus, kami saat ini sama-sama berdoa untuk ada tiga, dan berdoa untuk proses dengan mahasiswa, dapat menolong, Tuhan memberkati, dapat pembinaan yang ada, dan biarlah mahasiswa boleh senantiasa dilengkapi di setiap provinsia dengan segala hikmat yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Dan biarlah pembinaan yang ada, boleh dipastikan, bisa pada akhirnya mereka boleh menjadi Tuhan yang luar biasa, Tuhan hendak pelayanan baik dan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan bulanan yang terhadap fisik yang akan dimulai bulan ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati dengan segala persiapan yang ada. Tuhan menolong juga setiap tim yang akan ke sana. Dalam Tuhan perlengkapan mereka dengan hikmat Tuhan. Dan biarlah pelayanan ini boleh jadi dalam penyertaan Tuhan. Dan biarlah boleh semakin banyak yang dijangkau dalam pemahaman firman Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga, terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa pada unit dan ruang misi, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, biar dalam persekutuan ini, kami sama-sama senantiasa siap pada pesan dalam mengambil bagian upaya misi dan juga dan tempat ini. Terima kasih Bapak di sorga, kami juga berdoa untuk rencana pelayanan mission tim Peter Raja. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong setiap hal yang akan dibutuhkan. Dengan segala persiapan yang ada, kami semua percaya kalau yang mencukupkan segala sesuatu dan Tuhan sudah merencanakan sehingga akhir yang tercapai dalam perencanaan penyertaan saja. Terima kasih Bapak di sorga, kami juga berdoa untuk ruang pagi yang ada, untuk menolong Tuhan memberkati, biarlah setiap anak-anak Tuhan yang ada boleh mengambil bagian dan untuk merasakan kasih Tuhan dalam segala hal yang ada ini. Terima kasih Bapak di sorga, kami juga berdoa sebagai wakil ketiga, Tuhan menolong, Tuhan memberkati dalam segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tuhan memberikan kemampuan, hikmat dari Tuhan dengan apa yang Tuhan tanggung jawabnya, Tuhan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan terus memberkati dalam segala kehidupannya, Tuhan terus memberkati dalam segala pelayanannya, dan kami menyerahkan hamba-Mu dalam tangan kasih dari Allah Tuhan. Kami menyerahkan segala tugas pelayanan di waktu ketiga ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Kita akan melanjutkan doa kita. Kita akan berdoa untuk bangsa kita, Indonesia. Namun sebelumnya kita akan menyanyi satu ujian bagi bangsa ini. Syukur untuk seluruh. Syukur untuk setiap rencana dalam rasa tujuan yang bersatu, tapi bukan belajar mengucapkan doa atas Indonesia, ibaratku dan kami nyata hari bangsa ini, kami berdiri mengembangkan doa dari depan sesuatu yang besar pasti terjadi. Tuhan berikan kami
seluruh baik bangsa ini dari bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu sesuatu yang besar pasti terjadi. Tuhan akan berani ditinggikan baik, kedua bangsa dan negara kita, mari kita berdoa secara bersama-sama. Kita berdoa untuk pertama-tama mari kita menaikkan syukur atas segala penyertaan Tuhan atas Indonesia, atas keberagaman suku, budaya dan agama, atas sumber daya alam, atas kemerdekaan dan kedaulatan bagi negeri kita. Yang kedua, kita berdoa bersama-sama pimpinan pemerintahan yang ada pada saat ini, mulai dari presiden dan para menteri sampai pada pemerintahan desa RW, dan hikmat, kejujuran dan integritas dalam memimpin baik daerah dan menunjukkan dalam membuat keputusan bersama adil dan tidak berpihak dan melayani rakyat bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Yang ketiga, berdoa untuk ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Menurut buku ini kita melihat keadaan bangsa negara kita dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada, baik tantangan ekonomi, tantangan politik, tantangan pendidikan dan bahkan yang lainnya. Mari kita dukung dalam doa supaya tantangan ini boleh dihadapi dengan baik dan pemimpin kita boleh mengatasi semua masalah-masalah yang terjadi di dalamnya. Berdoa juga untuk keadilan sosial, atas kemiskinan, serta berdoa untuk korupsi yang terjadi di bangsa negara kita. Berdoa supaya mereka boleh disadarkan oleh Roh Kudus, mereka boleh memimpin bangsa Indonesia ini dengan tulus, adil tanpa mencari kepentingan di dalamnya. Kita berdoa untuk stabilitas politik dan demokrasi di bangsa negara kita boleh terus dijaga, terus tetap adil, suara rakyat dihargai dan hukum tetap ditegakkan di bangsa negara kita ini. Mari kita berdoa secara bersama-sama untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, nanti kita bisa kembangkan ke dalam doa kita masing-masing. Mari kita berdoa sama-sama bersuara. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara. Kami Kristus kami percaya Tuhan sudah membangun rumah yang berdekatan dan diberikan kami berdoa Tuhan Yesus Kristus sekali terjadi ini dan juga Tuhan ada banyak setiap tantangan, masalah, konflik Tuhan Yesus Kristus juga Tuhan bisa juga Tuhan Yesus Kristus sangat pun tidak kasih tidak mengakui Tuhan dan yang sekali diberikan. Kami berdoa dalam diri kami menaikkan Tuhan Yesus Kristus. Kami juga Tuhan berdoa juga Tuhan Yesus bagi setiap para pemimpin di negeri kami di Tuhan berkati mereka Tuhan sehingga mereka menjadi pahlawan Tuhan Yesus Kristus. Itu terus mensejahterakan diri kami di tempat mesin. Jadi negeri ada kedamaian yang Yesus, tidak ada acuan-acuan yang tidak ada juga Tuhan kami saling mengasihi, tidak ada kasih saling mengasihi saya, tetapi biarlah juga semua negeri, semua Tuhan Yesus biar ada toleransi, ada kasih antara negeri dan sesama kami Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan menciptakan lebih Tuhan setiap kami Tuhan Yesus terus juga berkomitmen untuk menjadi pemimpin Tuhan Yesus bukan mengejar setiap event, bukan mengejar setiap juga Tuhan Yesus rasa kami harus mengejar sesuatu hal yang baik demi negeri kami. Kami juga melihat dengan Tuhan Yesus terjadi Kota Batu saat ini kemarin juga sempat terjadi di Pondok Dal khususnya Tuhan kami
kami terus sebagian keluarga Yesus juga terkena itu juga terpaksa memenuhi dan memenuhi kesaksian keluarga biasa memenuhi Yesus yang ada perhatian dalam setiap kegiatan Yesus setiap warga-warga bisa dan sudah tercerah juga Tuhan hari ini. Amin. Ya, baik, kita akan melanjutkan doa kita. Doa gereja nanti kita Pak Jeffrey mendoakan doa ini. Kita berdoa gereja-gereja Tuhan seluruh pelosok yang ada di Indonesia boleh tetap setia dalam pelayanan, para hamba Tuhan yang melayani dan perkembangan pada saat ini. Berdoa para hamba Tuhan untuk tetap menyampaikan kebenaran Romi dengan keadaan sangat pada saat ini. Kita berdoa para penyingkir, para taris dan segala tugas tanggung mereka, dan kita berdoa dalam doa supaya semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa yang menatap Kristus. Kedua, pemimpin gereja, majelis gembala dan hamba-hamba Tuhan, supaya Tuhan memberikan iman, hati, integritas dan kemudahan hati dalam melayani. Ketiga, berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang menghadapi berbagai tantangan baik secara kenal, berdoa untuk gereja Tuhan yang mengalami persekusi, penolakan, pembubaran ibadah, mereka boleh tetap setia dan tetap di dalam Yesus Kristus. Kemudian bahkan saudara kita yang ada di negeri yang mengalami penindasan, penganiayaan, dalam doa supaya tolong mereka oknum kelompok kriminal ini Tuhan Kudus menjalan setiap dengan mereka sehingga mereka boleh berbalik dan saudara-saudara kita di sana boleh menikmati data atau persekutuan dengan Tuhan. Pada Pak Jeffrey saya mari kita kasih Tuhan yang datang kepadamu dan membawa kami Tuhan kami berita tentang itu dan dunia sebagai kesatuan kami bersyukur dan Tuhan makin mempersatukan kami dalam kesatuan Kristus dan memandang denominasi ya Tuhan selama kami masih satu iman itu bagi Yesus Kristus tolonglah kami menciptakan kesatuan yang Tuhan berikan gereja dimanapun berada ya Tuhan jaga kudus yang bekerja dan ingat kami semua untuk membawa kami fokus kepada yang Tuhan tugas panggilan gereja hari-hari ini itu Tuhan sekarang terang supaya Tuhan yang tiba oleh selamatkan kita tetap setia menyumbang tugas yang Tuhan berikan tugas paling penting yang Tuhan percayakan pada kami si gereja Tuhan. Terlebih kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia. Ya Tuhan, di tengah-tengah pergulatan, pergumulan, sini bangsa kita ya kami berdoa sebagai gereja Tuhan yang ada di Indonesia boleh tampil sebagai terang, sebagai barang. Kami berdoa gereja-gereja benar-benar ya Tuhan kembali kepada pertobatan yang sejati. Ya Tuhan kembali kepada Injil yang sejati. Ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan semua kembali kepada ya Tuhan panggilan mereka. Ya Tuhan, benar-benar ya Tuhan hidup sebagai hamba-hamba Tuhan dengan ya Tuhan kesetiaan sepenuhnya kepada panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan di bidang manapun ya Tuhan memanggil dan memakai mereka. Tuhan tolong kami semua ya Tuhan supaya gereja-gereja yang Indonesia tetap berkembang. Ya Tuhan, dalam kami berdoa sebagai gereja-gereja Tuhan ini, Tuhan terjadi gerakan, terjadi pembangunan rohani, ya Tuhan supaya Indonesia boleh dilawan oleh Tuhan dan banyak jiwa boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan berkati ya Tuhan semua misionari yang sedang bekerja, baik misionari dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang sedang melayani suku-suku terasing ya Tuhan, suku-suku yang Tuhan masih minim ya Tuhan, yang Tuhan masih sangat sedikit ya Tuhan
Tuhan memberkati semua pelayanan misi yang ada. Ya Tuhan, berkati semua sekolah, di sekolah kita yang ada. Tuhan, berkati semua dosen dan semua mahasiswa. Berkati semua gembala sedang, berkati semua. Ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Tuhan berkati mereka. Ya Tuhan, kami semua. Ya Tuhan, juga di setiap provinsi ini. Tuhan menolong masing-masing dalam bergerak bersama-sama dengan Roh Kudus, ya Tuhan, supaya bergerak Tuhan, dipulihkan, ya Tuhan, Tuhan dipermuliakan, Tuhan. Tuhan, terima kasih doa gereja-gereja yang telah khusus untuk gereja-gereja yang sedang mengalami persekusi, yang sedang mengalami aniaya, yang sedang mengalami tantangan akibat dan buat yang ada ini, kami berdoa dengan tolong Tuhan sekali menguatkan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, yang Tuhan di mana beriman mereka sedang dan Tuhan dimurnikan Tuhan berdoa supaya hubungan Tuhan yang lebih kami berdoa untuk Tuhan kami yang ada di Syria, yang ada di Sudan, dan Tuhan di mana melakukan Tuhan yang dalam mengalami pemerintahan Tuhan kuatkan iman mereka. Ya Tuhan, diberi kusir, kita dan dimanapun ya Tuhan. Ya Tuhan, hidup mereka dan biarlah mereka tetap setia, selalu baik kepada Tuhan, bahkan selalu nyawa mereka selalu Tuhan. Doa kita tetap setia pada Kristus yang dari mau dan menyelamatkan umat kita. Terima kasih Tuhan, segala kita berdoa tahun ini menjadi kejadian yang luar biasa dari pendidikan dan sembilan mendapat perhatian kita nanti Tuhan untuk menunjukkan terima kasih kalau kita berdoa berkatilah ibu kita dimanapun Tuhan berkatilah seluruh Tuhan yang melayani berkatilah seluruh anak-anak Tuhan pada kesempatan hati dan Tuhan dalam zaman. Terima kasih Tuhan. Syukur kami berdoa dalam nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita akan masuk ke dalam pokok terapi kita. Itu kita berdoa untuk lingkungan tempat kita berada, baik tempat berada kita pada saat ini di daerah perhubungan Bensi, keberadaan kita boleh tetap menjadi berkat dan boleh terjalin hubungan yang harmonis. Bahkan kita berdoa untuk keberadaan siswa juga yang ada di asrama publik, bahkan juga asrama putra boleh tetap diterima oleh masyarakat pada Indonesia untuk kedepannya boleh di pokoknya. Dan juga kita berdoa untuk lingkungan kita masing-masing, Bapak Ibu berada boleh Tuhan pelihara, kita boleh menjadi berkat di sana. Di pokok doa ini kita akan berdoa secara bersama-sama dan seluruh rangkaian pokok doa kita sepanjang hari ini nanti norma yang akan punya kita. Mari kita berdoa bersama-sama bersuara. Terima kasih.